Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, khairul baqa'i masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Suatu tempat yang bagi orang-orang yang mendatanginya, memakmurkannya, diberikan rekomendasi oleh Allah Azza wa Jal, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Diberikan rekomendasi keimanan, menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang mendatanginya. Tentunya bagi orang-orang yang memiliki niat yang baik, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam seluruh ibadah seorang hamba. Bahkan Allah Azza wa Jal menurunkan agama ini, memerintahkan berbagai amalan-amalan, disyaratkan padanya keikhlasan barulah diterima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal mukhlishina lahuddin, untuk mengikhlaskan agama ini, amalan ini, ibadah ini hanya kepada Allah Azza wa Jal. Hunafa, dengan penuh penghambaan diri, pentauhidan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai sebuah keikhlasan dalam suatu ibadah memiliki arti yang luar biasa. Selain dia merupakan syarat diterimanya suatu amalan, maka keikhlasan juga merupakan benteng bagi seorang muslim untuk menangkal makar musuh-musuh, baik itu musuh yang terlihat maupun musuh yang tidak terlihat dari kalangan jin, dari syaitan-syaitan jin maupun syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Lihat ketika iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membongkar rahasianya sendiri, yaitu menyebutkan tentang kekalahannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iblis bersumpah, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in, maka benar-benar aku akan menghias-hiasi mereka manusia, menggoda mereka manusia. Syaitan, iblis bersumpah di sini, betul-betul dia akan terus mengganggu, menggoda manusia sampai batas yang luar biasa, mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki dari iblis dan keturunannya ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Lihat arti sebuah keikhlasan, nilai sebuah keikhlasan di dalam amalan, di dalam ibadah, di dalam perbuatan-perbuatan kita, di dalam menuntut ilmu kita, di dalam berbagai seluruh bentuk ibadah kita.
penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan kalahnya di sini. Demikian pula godaan-godaan dari kalangan manusia dengan senjata keikhlasan, maka makar itu akan kembali kepada mereka. Lihat ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita dengan godaan yang luar biasa. Dan kita tahu ya, godaan wanita ini luar biasa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan godaan wanita itu kadang lebih dahsyat daripada godaan syaitan. Dengan dalil ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang godaan syaitan, Allah berfirman tentangnya, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan kana dha'ifa, itu lemah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita azim, itu sangat dahsyat. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, "Ma aisa syaitan minal 'abd." Tidaklah syaitan pernah berputus asa dari seorang digoda, suruh meninggalkan sholatnya, suruh meninggalkan amalannya, tidak mampu dia, putus asa sudah syaitan. Tidaklah ia berputus asa illa atahu min kibalin nisa, kecuali syaitan akan datangi dia dari sisi wanitanya. Luar biasa ya, godaan wanita. Ini bukan langsung syaitannya ya, melalui perantara wanita. Nabi Yusuf digoda. Bagaimana Nabi Yusuf terlepas darinya? Nabi Yusuf ketika dipanggil, lihat ya bagaimana sisi-sisi yang luar biasa, godaan yang luar biasa dahsyatnya. Nabi Yusuf digoda bukan wanita biasa, wanita yang memiliki kedudukan, wanita yang memiliki kecantikan, wanita yang memiliki harta, dan dalam kondisi yang sangat memungkinkan memiliki kesempatan yang luar biasa. Dalam kondisi bukan Nabi Yusuf yang meminta, tapi wanita itu yang meminta. Wa qalat haytalak, dia berkata ayo kemari. Qala ma'adzallah, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkata, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku berlindung. Yang menjadi inti adalah kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dilepaskan dari godaannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat. Perhatikan, Allah menyebutkan tentang kenapa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dilepaskan dari belenggu kekejian tersebut. Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami lepaskan, kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam as-su' wal fahsya, kejelekan dan kekejian, keonaran, perbuatan yang sangat menjijikkan ini. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam dilepaskan darinya? Disebabkan innahu min ibadinal mukhlasin, itu karena beliau termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Lihat arti sebuah keikhlasan, menyelamatkan seorang dari tipu daya, makar, bukan hanya dari kalangan jin, tetapi dari kalangan manusia, syayatinal ins wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia, demikian pula syaitan-syaitan dari kalangan jin. Kekuatan yang luar biasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang tidak memiliki keikhlasan pada ibadahnya, pada amalannya, pada dirinya, maka itu adalah sumber kerapuhan yang ada pada dirinya. Dia akan mudah goyang, dia akan mudah terjebak, karena asal yang mengendalikan manusia itulah adalah hatinya. Hati itu bagaikan mesin. Coba kalau kendaraan mesinnya rusak ya, tidak ada keikhlasan, tidak ada kemurnian di dalam hatinya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis,
asal maksiat, asal fitnah itu pertama dihadapkan ke hati terlebih dahulu. Hati yang mengelola. Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir 'udan. Diperhadapkan fitnah demi fitnah itu, maksiat demi maksiat, kejelekan demi kejelekan. Yang pertama diperhadapkan 'alal qulub, kepada hati dulu. Hatinya terima atau tidak? Fa ayyu qalbin ankaraha, kita sekarang akan membahas bagaimana kekuatan hati, ya, kekuatan keikhlasan ini. Fa ayyu qalbin ankaraha, maka hati yang mana saja yang langsung dia ingkari, tidak mau terima kejahatan itu, nukita fihi nuktatan bayda, maka akan ditancapkan satu titik putih ke dalam hatinya. Sebaliknya, fa ayyu qalbin asyrabaha, maka hati yang mana saja yang menerimanya, menyerapnya, langsung dia terima, nukita fihi nuktatan sauda, maka akan dititikkan titik hitam ke dalam hatinya. Kita mau contohkan dengan praktek. Contoh, pandangan kepada yang bukan hal yang halal, melihat aurat wanita. Kata Nabi SAW mewasiatkan kepada Ali, ya Ali, la tatbi'un nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Kenapa? Karena pandangan ke pertama itu bagi kamu, artinya bukan dosa, padahal sudah diperhadapkan di mata kan. Artinya maksiat itu kalaupun ada di hadapan mata kita, yang pertama dihadapkan adalah ke hati. Hati terima atau tidak? Ketika hati belum menerimanya, maka belum teranggap dosa. Fa ayyu qalbin asyribaha, hati yang mana saja yang langsung menyerap, dia ikuti dengan pandangan yang kedua. Dia lanjutkan, dia nikmati. Walaysa lakal akhirah, maka bukan jatahmu yang kedua itu baru dosa. Buka YouTube, niatnya mau nonton video kajian live, ada iklan, langsung diperhadapkan dengan iklan yang jorok, diperhadapkan ke hati dulu. Dia lompati atau dia pencet iklannya, tergantung hatinya, ya kan? Ini kedudukan hati merupakan pengendali yang luar biasa bagi seseorang. Makanya hati, tempatnya keikhlasan, ini adalah perkara yang harus dan terus tidak boleh tidak dijaga. Kata Nabi SAW, lihat rumus yang dirumuskan oleh Nabi SAW. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah pada diri seorang, pada jasad seorang, pada jiwa seseorang, itu ada gumpalan daging. Jika baik maka baik amalannya, baik seluruh tubuhnya, baik seluruh jasad yang lainnya. Kalau baik daging ini, baik amalannya, baik ibadahnya, baik salatnya, baik puasanya, baik akhlaknya, baik bertetangganya, baik silaturahminya. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb, itulah hati. Maka hati ini ikhwah, tempatnya keikhlasan betul-betul. Sampai-sampai Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kan aktaru du'ain Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Nabi minta, bukan manusia biasa. Nabi yang jelas-jelas manusia khairul bashar, manusia yang terbaik, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia. Ternyata bersama dengan itu beliau selalu dan terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan hatiku selalu berada di atas ketaatan kepada Engkau. Menunjukkan beliau alaihi salatu wasalam, yang paling beliau perhatikan adalah permasalahan hati.
Jangan pernah meremehkan hati. Siapapun kita, Nabi saja seperti ini. Siapapun kita, bahkan semakin tinggi kedudukan seorang, kadang semakin sulit dia mengatur hatinya, karena dia diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Jangan antum anggap kalau ustadz sudah membahas masalah keikhlasan berarti ustadz sudah ikhlas. Oh tidak. Bahkan keikhlasan seorang ustadz itu lebih sulit lagi dia upayakan daripada orang yang mendengar. Kenapa? Kalau antum taklim saja masih bisa sembunyi-sembunyi di belakang tembok, masih bisa menyembunyikan diri di hadapan orang. Tapi kalau antum berbicara di hadapan, betapa sulitnya yang namanya menata hati itu, ikhwah. Ada yang dia sudah berceramah, niatnya baik, ketika dia berceramah, banyak yang hadir. Mulai muncul keinginan memperbaiki cara berbicara supaya dipandang orang, supaya dianggap hebat, supaya ini. Mulailah mengatur memperbaiki cara-cara pendalilan. Semakin sulit. Jangan dianggap. Oleh sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku obati daripada hatiku sendiri. Fa innahu yataqallab, karena dia berbolak-balik. Orang sholat niatnya pertama ikhlas karena Allah, Allahu Akbar. Di tengah jalan sudah hampir salam, muncul riya, merusak keikhlasannya. Karena ikhlas itu artinya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu berasal dari kata khalasa, bermakna safa. Khalasa yakhlusu khulusan ikhlasan. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuang selainnya. Tidak mengharap selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ikhlas. Dan ini masuk dalam seluruh bentuk ibadah, bukan hanya pada perkara salat. Kita sebut salat tadi cuma untuk mencontohkan bagaimana cara kita mempraktekkan keikhlasan. Ya. Perhatikan ikhwah, sulitnya menata keikhlasan ini. Memurnikan, menunggalkan, mengesahkan, membuang, meniadakan selain Allah Subhanahu wa taala, hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lawannya adalah kesyirikan. Sekecil apapun kesyirikan, jika dia menodai keikhlasan seorang, hilang ikhlasnya namanya. Kok bisa ya? Syirik kecil, syirik satu kali dilakukan habis amalan. Sebagaimana tertera dalam banyak ayat. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nabi yang ditegur, yang diberikan wanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, kepada orang-orang sebelum engkau, dari para rasul, para nabi sebelum engkau, wahyunya sama. La in asyrakta, kalau engkau mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, lawan dari keikhlasan. Kalau engkau mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, la yahbatanna 'amaluk, sungguh benar-benar akan sirna, lenyap, hilang amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang yang merugi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita-cerita para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhirnya, walau asyraku, seandainya mereka para nabi dan para rasul ditegur oleh Allah, diberikan wanti-wanti oleh Allah, seandainya mereka, tapi seandainya dan para nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini. Walau asyraku, seandainya saja mereka berbuat bentuk pensyirikatan dalam ibadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, la habitu anhum ma kanu ya'malun, akan sirna seluruh apa yang mereka amalkan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kok bisa ya? Kecil, satu kali dilakukan habis sudah. 40 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ujung-ujungnya kita mempercayai perkara yang gaib.
ujung-ujungnya kita menyembelih kepada selain Allah, ujung-ujungnya kita mendatangi dukun, ujung-ujungnya kita berbuat kesyirikan, hilang. Masuk akal enggak? Kok bisa ya Ustaz? Karena jeleknya itu kesyirikan. Air aqua. Sebelum saya jadikan contoh, saya minum dulu. Air aqua ini, ikhwah, 1 botol. Oh ini 1 botol. Ini disebut air murni, bersih, tidak ada campuran. Ketika air ini dimasukkan sepucuk sendok kopi, jangan 1 botol, jangan, sepucuk sendok, berubah menjadi apa? Menjadi air kopi atau menjadi air aqua yang tercampur kopi? Menjadi kopi, padahal cuma sepucuk sendok. Kenapa? Karena pengaruh kopi yang luar biasa, menjadikan hitam pekat, hilang putihnya, hilang murninya, sampai namanya saja berubah. Namanya saja berubah, padahal airnya banyak, kopinya cuma sepucuk sendok. Dalam perkara ini saja sudah makul, sudah bisa diakali. Padahal begitu menjijikkannya itu kesyirikan, jeleknya itu kesyirikan, menduakan Allah, mempersyirikatkan Allah, menyembelih kepada Allah, tapi menyembelih juga kepada selain Allah. Minta rezeki kepada Allah, minta juga rezeki ke kuburan. Minta berkah kepada Allah, minta juga berkah kepada selain Allah. Menjijikkannya itu kesyirikan, hilang semuanya. Walaupun tadi ada untuk Allahnya. Karena Allah tidak menginginkan untuk diduakan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan harus dipraktekkan. Ini ilmu yang langsung harus dipraktekkan. Harus bisa. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ilmu yang lainnya kadang dipraktekkan, kadang belum dipraktekkan, kadang tidak dipraktekkan. Iya kan? Antum belajar tentang fikih sholat, sekarang antum tidak praktekkan, nanti mau sholat baru dipraktekkan, berarti belum terpraktekkan ketika belajar. Ada ilmu yang antum tidak praktekkan, mempelajari tentang ahkamul janaiz misalnya. Ada orang yang sudah paham tentang ahkamul janaiz, tapi karena dia bukan bagian tukang mandikan mayat, ya tidak pernah juga teramalkan. Tapi ilmu tentang keikhlasan bukan tunggu nanti, sekarang harus ikhlas. Mulai sekarang. Antum sekarang apa kegiatannya? Belajar, menuntut ilmu, perbaiki. Kalau tidak, lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keikhlasan. Man ta'allama al-ilm, barang siapa yang mempelajari ilmu, yubtagha biha wajh Allah, yang harusnya diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah. Ingat ya, ada orang yang mengartikan ikhlas itu tulus. Ya, mungkin yang diinginkan bagus, tapi ketika diterjemah ikhlas itu murni, itu saya kira lebih tepat. Karena kalau tulus orang Indonesia biasanya identik dengan tulus tanpa pamrih. Ini pendapat kebanyakan orang-orang sufiyah, bahkan sampai ke jenjang gulahnya mereka. Orang yang berlebihannya diantara mereka mengatakan begini: ya Allah, kalau aku beribadah kepada Engkau karena mengharap surgamu, janganlah Engkau masukkan aku ke surgamu. Dan jika aku beribadah kepada Engkau karena takut kepada nerakamu, masukkanlah aku ke nerakamu. Ini betul tidak ini? Katanya ini tidak ikhlas katanya. Kalau beribadah kepada Allah mengharap surga tidak ikhlas. Terus beribadah kepada Allah mengharap apa? Mengharap ridho Allah. Memangnya surga bukan ridhonya Allah. Dan ini bertentangan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keridhaan-Mu dan sorga. Kalau minta, mengharap tidak? Harus ada harapan, namanya minta. Kalau ada orang minta tidak ada harapan, Pak minta uang tapi saya tidak harap dikasih. Harus mengharap. Tulus tanpa pamrih artinya tulus tanpa mengharap pahala. Salah. Ikhlas itu bukan tidak mengharap, bahkan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala Allah, mengharap ridha Allah, mengharap surga Allah, mengharap keutamaan Allah, mengharap kemudahan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Kembali kepada hadis, barang siapa yang menuntut ilmu yubtagha biha wajh Allah, dia harapkan wajah Allah. Harusnya dia harapkan wajah Allah. La yata'allamuhu illa bi'aradin minad dunya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya. Namun dia tidak mempelajarinya, tidak duduk ke masjid ini, tidak mendatangi masjid itu, tidak lain kecuali hanya untuk mendapatkan bahagian dari perkara dunia. Lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan pernah mencium aromanya sorga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal aroma sorga itu sudah tercium dari jarak sejauh sekian dan sekian. Dalam satu riwayat 70 kharifan, 70 tahun perjalanan sudah tercium. Dia tidak bisa mencium aromanya, apalagi masuk. Orang yang belajar tidak ikhlas. Langsung sekarang praktekkan ikhwah. Ada orang yang belajar mengharapkan kehidupan dunia. Dunia itu luas. Jangan antum bayangkan dunia itu hanya harta saja. Tidak. Masuk dalam perkara dunia karena wanita. Supaya saya dianggap rajin taklim. Saya kan mau melamar. Kalau tidak pernah hadir di taklim, nanti ditanya ikhwah ta'arufan, ikhwah itu rajin taklim nggak? Tidak pernah. Nggak diterima saya. Masuk dalam perkara dunia mengharapkan pujian manusia. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama dan sebagian mensahihkan, kata Nabi SAW, man talabal ilm, siapa yang menuntut ilmu, liumari bihi sufaha, ini bagian dari perkara-perkara dunia, liumari bihi sufaha, untuk mendebat, membodohi orang-orang yang sudah bodoh. Ini masjid Bontoa ya. Di sini orang banyak sekali misalnya amalan-amalannya yang tidak sesuai dengan sunnah. Saya mau belajar supaya nanti saya pulang mau saya debat mereka supaya kalah. Itu namanya sudah bodoh mau dibodoh-bodohi lagi. Intinya maunya mengalahkan saja, bukan mengajari. Kita belajar itu kan untuk mengajari, pertama mengajari diri sendiri, baru mengajari orang lain. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada yang membandingi keutamaannya bagi orang yang benar niatnya. Beliau ditanya, kaifa tasihun niyah ya Abu Abdillah? Bagaimana cara memperbaiki niat? Baiknya niat itu wahai Abu Abdillah. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, tanwi, engkau niatkan raf'al jahli an nafsika wa an ghairi. Mengangkat kebodohan yang ada pada dirimu dulu, baru pada orang lain. Bukan untuk membodohi orang. Ingat ini, jauh-jauh ke Yaman, ke Saudi, ke Mesir, tujuannya hanya untuk mendebat salah. Liumari bihi sufaha. Ini yang pertama. Kemudian waliyubahi bihil ulama, agar dia bisa mengalahkan, lebih mewibawai orang-orang yang sudah berilmu. Kita pernah dengar orang begini, saya mau belajar biar lebih hebat daripada Ustaz Fulan. Ini tujuannya bukan untuk mengangkat kebodohan dulu pada dirinya, supaya bisa menyaingi Ustaz Fulan. Sekarang Ustaz yang tersenior di Makassar misalnya siapa? Saya nanti belajar, dia dulu cuma 5 tahun, cuma 4 tahun. Saya mau di sana 10 tahun, pulang saya lebih hebat dari dia. Niatnya sudah salah, ikhwah. Waliyasrifan nas waliyasrifa wujuhan nas ilaih, dan agar wajah-wajah manusia itu memandang kepadanya. Kenapa Ustadz ini bisa laris ya? Terkenal sekali retorika dakwahnya,
saya harus pelajari ini. Supaya apa? Supaya saya juga bisa terkenal. Apalagi sekarang mau terkenal itu mudah sekali. Perbanyak apa? Perbanyak apa namanya itu? Link ya. Masuk ke YouTube, masuk ini terkenal lah. Padahal tidak punya modal. Agar manusia melirik kepadanya, memandang kepadanya. Yulqa biha fi jahannam, maka dia akan dilemparkan kepada neraka jahannam. Ini hadisnya dengan hadis yang pertama tadi kaitannya dengan apa? Coba lihat awal konteks. Man ta'allamal ilm, siapa yang mempelajari ilmu? Kita ikhwah. Orang yang melakukan amalan yang luar biasa ini. Man talabal ilm, siapa yang menuntut ilmu? Kita ikhwah, yang dituntut ikhlasnya itu kita. Ya. Jangan ikhlas itu hanya pada perkara sholat saja. Ikhlas pada seluruh perkara, pada seluruh amalan kita, termasuk ketika kita duduk di sini. Ya. Baik posisi antum sebagai pendengar maupun posisi antum sebagai pembicara, dituntut terus memperbaiki ikhlas setiap saat, bukan setiap menit ya, setiap saat. Karena hati itu ya taqallab. Lihat ketika Nabi SAW menggambarkan badiru bil amali fitanan. Berlombalah kalian untuk beramal kaqita'il lailil mudlim. Di masa yang penuh dengan fitnah seperti ini. Fitnahnya bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Kondisinya bagaimana? Banyaknya fitnah di zaman ini ikhwah. Banyaknya fitnah yang kesana kemari, banyaknya fitnah yang luar biasa. Sampai pada puncak kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yusbihur rajulu mu'minan, ada laki-laki yang paginya beriman, wa yumsi kafiran, sore sudah kafir. Bayangkan, bukan masalah ini masalah betul-betul keikhlasannya, dari punya keikhlasan sampai nol, hilang ikhlasnya. Batasannya pagi dengan sore saja. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya gara perkara sedikit, sepotong dari permasalahan dunia saja. Maka tidak ada perkara yang lebih penting di kehidupan kita. Di dalam setiap langkah kita ikhwah, di dalam setiap amalan kita, di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap saat-saat kita, kecuali terus-menerus memperhatikan hati-hati kita. Hati inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban yang pertama di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang di alam kubur. Pada hari bu'thira man fil kubur, dibangkitkan orang di dalam kubur. Apa yang pertama dinilai? Wa husila ma fis sudur. Akan terhasilkan apa yang ada di dada kita. Apa itu? Hati kita, niat kita, ikhlasnya kita, baiknya hati kita. Jangan pernah lalaikan dia. Sudah 7:30 ya? Iya, masuk sudah. Baik. Ini sebagai motivasi bagi kita semua untuk tidak melalaikan diri-diri kita di setiap saatnya, siapapun kita, untuk terus-menerus memperhatikan hati-hati kita, dan juga untuk menjaganya. Demikian pula untuk menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, untuk tidak pernah melepaskan mengingatkan mereka untuk selalu memperbaiki hati dan hati, bagaimana menata keikhlasan kepada atau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai realisasi dari sabda Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Azza wa Jal orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid ini, dan terutama yang kami muliakan kepada orang tua kami, Ustaz Mansur hafizahullah taala. Beliau adalah guru kami ya. Dulu kami masih awal belajar, belum tahu apa-apa, jadi sebenarnya segan-segan. Namun karena seorang muslim itu idza stansahaka fansahu, jika engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat.
Dan juga suatu hari Nabi SAW pernah meminta Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Iqra' alaihi, kata Nabi, bacakan Al-Quran kepadaku wahai Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu mengatakan, aqra' alaik wa ilaika unzil. Bagaimana aku membacakan kepada engkau ya Rasulullah, padahal kepada engkau lah Al-Quran diturunkan, engkau lebih paham, engkau lebih fasih, engkau lebih bisa mentadabburinya. Namun Nabi SAW mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, karena aku senang Al-Quran itu dibacakan dari selainku juga. Ya, kadang ada seorang guru yang menginginkan muridnya untuk membacakan hadis atau menyampaikan nasihat, karena seorang guru juga senang, cinta jika muridnya juga menyampaikan kepadanya hal-hal yang bermanfaat. Kemudian terima kasih kepada seluruh panitia yang dengan andil mereka bisa terlaksana kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada para ikhwah dan akhwat sekalian yang bisa bersabar duduk di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dan menetapkan atau menancapkan, menguatkan langkah kita untuk selalu berada di atas kebenaran, berada di atas agamanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.